Yuk, kita berdoa yuk semua ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bersatu hati ya, kita berdoa, kita mau mulai. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang Kau berikan buat kami semua anak-anak yang Kau kasih untuk dapat duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk menangkap, untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, anak-anak-Mu ini dengan pengurapan yang daripada-Mu, sehingga setiap kebenaran yang kami dengar, kebenaran yang kami terima, betul-betul menjamah dan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan cara hidup kami, dan membuat Kristus yang tinggal di dalam kami semakin hari semakin besar, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin dewasa. Terima kasih Roh Kudus, dan mari Tuhan Engkau yang mengajar setiap kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang menjadi guru kami, dan kami mau memiliki hati seorang murid, hati seorang hamba, supaya kami dapat taat, kami mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami alaskan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, seperti tadi saya bilang ya, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini kedatangan satu teman lama. Saya kenal Cindy 2000 berapa Cindy ya? 2012? Ya, 2011 ya sepertinya. Iya kali ya Iya, 2012. 2012. Ya, which is udah 10 tahun. Oh iya ya. Satu dekade, iya. Jadi seperti tadi saya bilang, Cindy ada satu kakaknya namanya Rosa. Rosa juga tinggal di US ya. Apa kabar dia sekarang? Rosa sekarang sudah diordain, Pindah? ordain. Jadi diakui sama gereja, bisa melayani lah Oke. istilahnya. Itu juga dia diordainnya itu di gerejanya Rick Joyner. Tapi cabang yang berbeda. Enggak cabang berbeda. Kamu satu wilayah sama Rosa? Udah pindah? Enggak, saya di Seattle, Washington, Rosa itu di Rhode Island. Oh, dia masih di Rhode Island. Masih sama, Masih stay di masih. sana. Ya, Oke. Ya, seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu, Cindy sama Rosa kakak beradik, kakaknya satu lagi itu Hendy, Mas Hendy itu di Bandung ya. Nah, mereka berdua ini bergereja di Morning Star. Morning Star itu kalau Bapak Ibu tahu, leadernya adalah Rick Joyner, yang sering kita pakai untuk referensi-referensi satu pengajaran yang Pak Andreas ajarkan kepada kita. Mungkin kita sedikit dengar ya ceritanya dari Cindy, karena bisa buat berkat kita semuanya. Langsung aja, Sin. Seperti apa gerejanya Rick Joyner itu yang kamu pengen tahu? Ya, Oh, sama dan mungkin tambahan apa yang terjadi di US tuh kekristenannya kayak apa sih yang kamu lihat di sana? eh, Ya. gerejanya Rick Joyner itu kan prophetic ya. Jadi kalau ke gerejanya mereka itu sepertinya hampir semua orang di sono atau bahkan semuanya punya divine appointment. Jadi kita kalau ada conference setiap pagi bisa breakfast sama-sama, lunch sama-sama, meja kan sembarang gitu ya. Tapi orang-orang yang di meja kita itu seperti ada pesan dari Tuhan untuk satu sama lain. Kalau ada yang tertarik satu sama lain datang begitu ngobrol itu karena ini aja ya kencang sekali aja gitu message dari Tuhan itu turun ke setiap orang untuk satu sama lain dan mereka punya tim di mana orang-orang prophetic ini saling memberikan nubuatan satu sama lain. Punten saya lagi batuk. Oke. Segitu dulu ya, gatel banget nih, sorry. Oke, Sin ya. Ya, jadi dari mirip-mirip kayak battle ministry begitu. Masih di mute, Cindy, sorry. Battle actually nggak terlalu seperti itu ya. Gitu ya, oke. Saya nggak terlalu sering ke sono, nggak terlalu kenal juga sama orang-orangnya. Ya.
Oke, thank you Cindy Shalom, buat bagus. Shalom, Bu Rahel. Terus sekarang bagus, puji Tuhan. Kemarin emang nggak bisa ikut, sinyalnya keluar masuk terus. Bu Rahel ini tinggalnya di Bandung juga, Sin? Di Bandung ya, kan saya udah pindah di Cahem, Oh, oke. sekarang di Pascal. Baru pindah nih, masih berantakan. Ibu Rahel juga ikut persekutuannya Ibu Acu? Persekutuan Ibu Acu ikut ya. Ikut ya, oke. Oh, Mbak, tahu? Bagus. Tahu, hampir setiap minggu saya ketemu sama Ibu Acu sama anak-anaknya juga. Oh, setiap minggu ketemu di mana, Pak? Di gerejanya Pak Yosi. Oh, datang ke gereja Pak Yosi. Oh, saya Iya. lagi itu datang waktu kebaktian perdananya. Datang Ketemu kita ya? Tapi nggak ketemu ya? Iya. Ya main-main lah Bu, setiap minggu pasti ketemu nanti. Oh, Tanggal 19 saya khotbah di sana. kapan khotbah? Tanggal 19. Tanggal 19. Ya. Oh iya, coba nanti kalau saya Ya, bisa ketemu ya. Oke. Jadi, Yang di masih Bandung di boleh. hotel apa tuh? Di hotel apa tuh kemarin sebentar saya? Hotel Aston. Aston ya. Iya. Iya. Ya. Oke. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi Cindy bilang, sedikit pengalamannya bergereja di Morning Star, satu gereja dari Rick Joyner itu menarik sekali. Kita tadi di RTM sebetulnya arahnya sedang ke situ. Dulu sih ada ya, tapi karena kita lagi fokus beberapa tahun ini membangun satu fondasi supaya yang namanya akar pahit, supaya yang namanya kedagingan, yang namanya asumsi itu diberesin dulu ya. Rasa insecurity kita yang kita miliki bawaan dari lahir itu diberesi dulu. Supaya ketika kita mendapat satu vision, satu nubuatan yang seperti tadi Cindy bilang. Jadi ketika ketemu dengan satu dan yang lain itu tuh bisa confirm, bagus. Ya. Nah, sebetulnya ada beberapa yang di Jakarta itu udah seperti itu sih. Jadi kita itu kerja sama ya, ada partneran gitu, beda denominasi, beda ministry. Baru beberapa hari lalu kami nyembah bareng, worship bareng, nggak bawa agenda apa-apa, kamu dari gereja mana, kamu dari komunitas mana, segala macam, nyembah aja bareng. Nah, modelnya begitu. Nanti dapat apa, message-nya, dan ini saling neguhin. Itu indah banget. Nah, jadi gereja Tuhan memang sehatnya tuh seperti itu. Mestinya. Ya. Nah, karena kebetulan nanti kita akan ngomong soal masalah hidup dalam dua alam ya. Ini berkaitan sama apa yang kita ceritain. Dan mungkin for your information, Cindy, jadi beberapa pertemuan ini kita tuh bahasnya banyak tentang soal masalah pemulihan tentang gambar diri, tentang sonship, ya, kemudian terakhir membahas mengenai apa ya, tentang sihir, itu tentang dominasi, manipulasi, kayak gitu. Tujuannya pasti supaya kita ngenalin hal-hal yang nggak murni itu kayak apa, supaya ketika kita bermain di dalam hal-hal yang profetik, dalam hal-hal yang supranatural, kita itu nggak tersesat dan kita itu bisa ngelihat sesuatu hal yang clear, yang jernih dari Tuhan dan seperti gereja mula-mula yang Paulus sampaikan itu di Korintus ya, kalau saya tidak salah itu di 2 Korintus something ya. Nah, dia bilang gini, nubuat itu satu karunia yang mestinya diusahakan, diupayakan, ya, dikejar. Bahasanya kayak gitu. Karena apa? Karunia nubuatan itu membangun. Nggak tahu, tapi saya percaya Cindy di sana merasakan itu ya, ketika dapat nubuat ini tiba-tiba ada orang yang nyamper terus ngasih message, "Sin, tahu nggak? Aku dapat di hati kayak gini-gini." Benar Ya, gitu nggak sini? ya, biasanya nubuatannya itu diberikan untuk confirm apa yang sebenarnya kita udah tahu. Ya, ya. Jadi saya udah ngarah ke A, orang lain bilang, iya kamu lagi ngarah ke A. Oh oke, jadi arah saya udah benar. Nah, relate banget. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sedikit membahas tentang hal itu juga Cindy, bahwa nubuatan itu sifatnya konfirmasi.
Jangan pernah menggariskan nasib orang gitu. Ini rada-rada bahaya main di situ gitu ya. Makanya kita harus belajar banyak tentang hati yang murni, hati yang tulus. Tujuannya itu supaya kalau kita dapetin sesuatu dari Tuhan itu benar-benar yang apa namanya bisa jadi berkat buat yang lain. Sedikit saya cerita ada pelayanan di Medan. Jadi Pak Doni ceritanya lagi melayani lah satu jiwa gitu. Kemudian pagi-pagi itu udah pelayanan pelepasan, teriak-teriak gitu, orangnya udah manifestasi. Dorongan hati tuh pengen bantu, tapi Roh Kudus tahan, wait, supaya ini bisa diselesaikan. Nah, setelah diselesaikan, singkat cerita, saya nggak tahu background anak ini yang dilayani kayak apa, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat orang ini dikasih satu jubah begitu, kerudung, kayak mungkin gambar-gambar zaman dulu Maria gitu-gitu ya. Bapak Ibu tahulah gambar-gambar seperti itu. Dan selesai didoain itu, saya mau sampein. Waktu saya sampein ke anak ini, saya nggak sebut nama ya karena private. Saya sampein, terus Pak Doni bilang, tepok-tepok pundak saya bilang, confirm Pak. Hah? Emang kenapa? Nah, setelah dari situ saya sedikit tanya sama Pak Doni tentang background-nya sedikit saja. Nah, ternyata relate, Saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih di Medan, saat itu saya lagi bikin satu budaya, satu culture buat namanya itu kalau di Josgen namanya blend ya. Jadi beberapa orang di situ saling ngedoain, nanti boleh di situ terbuka kalau dapat sesuatu sampein gitu ya. Nah, kemudian ada tiba-tiba satu anak muda yang datang udah cukup dewasa, dia umur hampir 30, datang. Padahal di list nggak ada nama ini. Singkat cerita, ada satu nama ini datang. Terus ada satu teman yang bilang, "Bagus, tolong ya, ini dilayani private gitu." Jujur buat saya hari itu fokusnya lagi nggak ke situ. Saya lagi fokus untuk membantu teman-teman yang lagi bangun tim kecil ini untuk saling terbuka dan saling mendoakan, dan kalau dapatnya apa, sampein gitu ya. Saya punya foto-fotonya sebetulnya, tapi kalau saya cari nanti akan menyita waktu sedikit ya, tapi saya cerita aja ya. Nah, waktu kita pisahkan laki-laki sendiri, perempuan-perempuan sendiri. Nah, di situ ada satu anak muda ini yang datang, kayaknya gelisah gitu. Saya cuekin dulu deh, maksudnya setelah acara itu baru saya kan doakan secara private gitu. Nah, tiba-tiba ketika baru ketiga orang kalau nggak salah ya, jadi giliran gitu ada yang ngomong, giliran orang ketiga, kuat banget di hati saya bilang, layani orang itu sekarang. Ya udah, saya ajak orang ini turun ke ruangan tersendiri, di situ mulai ngomong. Apa yang dia bilang? Yang dia sampaikan ke saya gini, Saudara. Pak, saya tadinya udah mau pulang. Saya itu udah gelisah banget, saya itu udah nggak tahan karena teman-teman ini sedang sharing soal masalah orang tua. Bagaimana dia kecewa sama orang tua, bagaimana hubungan mereka sama orang tua. Buat saya ini buang-buang waktu. Saya disuruh datang ke sini, saya nggak tahu, saya butuh didoain karena saya punya masalah kesehatan segala macam. Tapi begitu saya nyampe sini, kok ngomongnya tentang sesuatu yang saya nggak suka. Saya bilang apa saudara? Saya cuma ngomong ini, tahu nggak? Itu Tuhan. Akhirnya saya jujur sama orang ini bilang gini, tahu nggak? Tadinya saya tuh mau doain kamu nanti setelah acara selesai baru saya doain. Tapi waktu lagi ke orang ketiga yang ngomong, Tuhan taruh di hati buat doain kamu sekarang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya nangkep bahwa orang ini punya luka banyak di hati. Saya biarkan dia banyak ngomong, dia sambil cerita. Nah, di situ saya tangkap, baru saya sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kurang lebihnya bahwa orang ini sebetulnya
sedang mengalami satu luka dan tidak mau untuk nangis. Lucunya itu. Dibilang, saya selama ini jarang nangis karena saya nggak mau nangis. Saya harus kuat, saya harus strong. Nah, ketika saya mulai ngomong, saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba mulai netes air mata, mulai saya doain, padahal doanya nggak langsung pelepasan. Saya coba doakan, Tuhan, buat anak ini betul-betul berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan baptis dia dengan kasih-Mu, Bapa. Udah, betul-betul nangis, bersenggukan. Terus setelah sekian waktu, saya cuma berdoa gini, Roh Kudus taruh dalam hati saya, Roh Kudus kembalikan karunia yang ada padanya. Tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Bahasa roh sendiri. Ya. Nah, selesainya saya doakan untuk sakitnya segala macam. Nah, setelah itu baru cerita, dia mulai entengan, besoknya dia balik ke gereja itu. Ya. Kalau saya lihat, kalau nggak saya salah ingat ya, ada 2 sampai 3 kali dia balik lagi ke gereja itu untuk ketemu sama kami. Ya, jadi ini satu cerita aja, saudara, apa yang tadi Cindy ceritakan bahwa gereja Tuhan apakah harus sampai di situ? Buat saya, buat kita di RTM ini, harusnya masuknya ke situ arahnya. Kalau kemarin Bapak Ibu ngikutin pengajaran-pengajaran yang sifatnya itu membahas tentang hati, dan hati, membahas tentang kerendahan hati, membahas tentang penundukan diri, itu modal fondasi kita untuk pelayanan. Model begitu, saudara. Karena kalau kita bicara tentang pelayanan profetik, hati kita itu masih banyak lukanya, masih banyak nyimpen ketidakmurnian, ini yang akan membahayakan. Ya, yang harusnya pelayanan profetik itu membangun satu dengan yang lain, itu bisa menjadi roh pemecah satu dengan yang lain. Gitu kira-kira. Oke, anyway, thank you banget Cindy udah sedikit sharing ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke materinya hari ini. Seperti di undangan ya, sudah saya sampaikan, hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu hidup dalam dua alam. Walaupun mungkin ada beberapa di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti kelasnya Pak Gideon, mungkin hari ini akan menjadi satu pengingat kembali ya, atau mungkin Anda akan dapat tambahan-tambahan. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan ada definisi apa sih sebetulnya tentang alam roh atau alam supranatural dan alam natural atau alam alamiah itu gitu ya. Supaya kita paham dulu nih dari awal. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini ya. Kalau kita bicara tentang natural, itu penjelasan di Kamus Bahasa Indonesia, natural itu bersifat alam atau alamiah, bebas dari pengaruh, bukan buatan atau masih asli. Ya, jadi alam natural itu kalau boleh saya singkat, saya simpulkan, saudara, natural itu sesuatu alam yang terlihat, gitu aja. Oke, seperti yang Anda lihat hari ini, ada mungkin di sekitar Anda apapun, ini alam natural, alam alamiah gitu ya. Nah, kemudian alam supernatural itu adalah ajaib atau tidak dapat diterangkan dengan akal sehat, atau bahasa lainnya gaib, atau bahasa kalau Bapak Ibu Saudara baca bukunya Watchman nih ada istilah namanya adikodrati. Apa itu? Ini bahasa yang baku banget ya, tapi dengan kata lainnya alam supernatural itu adalah alam yang nggak kelihatan secara harafiah. Alam yang nggak kelihatan secara natural, itu alam supernatural. Nah, alam supernatural itu sama seperti kalau saudara dapat mimpi, kemudian Anda dapat vision, dapat penglihatan, itu adanya di mana? Alam supernatural. Oke? Nah, mungkin pertanyaannya gini, Pak, bisa nggak sih kita nggak perlu peduli tentang hal itu? Saya nggak jawab sekarang, saudara, tapi nanti saya akan jelaskan. Pada intinya, kalau kita bicara sebetulnya tentang
alam natural dan supranatural, saudara, saya mau tanya pertanyaan yang sangat basic buat Anda semuanya. Pertanyaannya apa? Gini, Allah yang kita sembah itu sifatnya natural atau supernatural? Ya, silakan Anda jawab. Supernatural, Pak. Supernatural. Oke, thank you, Pak Andre. Nah, Terima kasih. iblis, lawan kita, itu sifatnya natural atau supernatural? Supernatural, Pak. Supernatural juga. Oke. Dan baik kita bicara tentang Allah, baik bicara tentang iblis, Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya bukan tinggal di alam natural. Setuju dengan saya? Ya, baik Allah yang kita sembah, baik lawan kita si jahat iblis, ini dua-duanya adanya di alam supernatural, Saudara. Oke ya, artinya alam yang nggak kelihatan. Sayangnya, Saudara, kita itu tinggal di alam natural. Kok dibilang sayangnya? Iya. Alam natural itu alam yang sebetulnya nggak seluas alam supernatural. Seperti yang tadi saya sedikit gambarkan gini, saya tampilkan ya. Anda bisa lihat di sini, saudara. Ya, alam natural itu sebenarnya nggak seberapa dengan alam supernatural. Kenapa? Seperti definisi penjelasan ini tadi, ya, bahwa alam supernatural itu adalah satu alam yang tidak dapat diterangkan dengan akal sehat. Kenapa? Karena nggak natural, nggak bisa dijelasin dengan logika, saudara. Contohnya apa? Kalau di Alkitab, saudara baca kisah di mana saya lupa, Yeremia mungkin atau siapa itu yang dia melihat roda, di dalamnya ada roda lagi yang berputar. Itu nggak logis. Oke? Ini nggak logis. Kemudian kalau saudara baca hal-hal yang terjadi di kitab Pewahyuan, kitab Wahyu, saudara, nggak heran kitab Wahyu susah untuk kita pelajari atau manusia cerna. Karena apa? Sifatnya ayat itu supernatural, saudara. Nangkep di sini. Kenapa kitab Wahyu susah buat manusia cerna? Karena untuk mencernanya itu bukan dengan logika. Tapi dengan apa? Dengan pewahyuan, dengan alam supernatural juga. Kayak saya bilang pada saat itu kalau kita bahas tentang akhir zaman, saudara, saya bilang selalu gini, jangan diapalin, pasti lupa. Karena apa? Kejadian demi kejadiannya itu betul-betul detail, terperinci. Bahasa lainnya jelimet, saudara tahu ya, jelimet. Susah untuk diartikan, susah untuk disusun dengan rapi gitu, saudara. Karena itu tadi, ketika kita bicara tentang wahyu, kita bicara alam yang supernatural itu tadi. Oke ya, sejauh ini Bapak Ibu Saudara cukup memahami. Nah, saya jelaskan lagi. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya itu belum pernah mengecap atau bahkan punya pengalaman di dunia roh atau dunia supranatural itu kayak apa sih gitu. Saudara, alam supranatural atau alam roh itu jangan dikonotasikan hal yang negatif saja. Alam roh atau alam supranatural itu luas sekali. Oke. Nah, kayak gini, Anda mimpi. Siapa di sini yang nggak pernah mimpi? Pasti pernah lah ya, pengalaman sekali dua kali dapat mimpi gitu ya. Entah itu mimpi dari Tuhan atau enggak, whatever itu, terserah. Tapi ketika seseorang bermimpi itu sebenarnya ada di alam supranatural itu tadi. Oke ya, makanya di mimpi itu kadang-kadang nggak jelas. Ada orang yang mimpi tiba-tiba ke satu kota, tiba-tiba dibawa ke kota lain, tiba-tiba set diingetin begini lagi. Karena apa? Di alam supranatural itu nggak ada batasan jarak, nggak ada batasan waktu. Oke? Nggak ada batasan kayak kita di alam natural ini, saudara. Makanya tadi saya gambarkan, untuk memahami alam natural dan alam supernatural ini, nggak bisa didefinisikan dengan sederhana gitu. Tapi izinkan saya bilang sama Bapak Ibu Saudara gini, alam supernatural itu begitu luas sekali, Saudara. Sedangkan kita tinggal di alam natural. Ya. Nah,
Sekarang kita lihat, kalau ada ayat yang bilang begini. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan apa? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Izinkan saudara saya pakai bahasa yang sehari-hari, bahasa yang sederhana gini. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan lakukan, melihat atau mendengar, menangkap apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Bukan karena melihat dengan mata kepala, bukan melihat dengan alam natural. Kalau saya bahasakan kayak gitu. So, saudara, kalau kita memahami ayat ini aja gitu ya. Betul loh, bahwa ketika kita bicara tentang keimanan, saudara, ketika kita bicara tentang mengikut Tuhan, Anda mau nggak mau sih Anda dibawa untuk ke alam supernatural itu? Amin. Kenapa? Ketika Anda punya iman untuk mempercayai apa kata Tuhan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara, Anda sedang mempercayai satu alam yang tidak terlihat secara alam natural. Oke ya. Jadi jangan anti dulu nih. Memang sih ada beberapa golongan atau ada beberapa orang-orang yang akhirnya jadi kecewa, saudara. Kalau udah ngomong-ngomong tentang roh, ngomong-ngomong tentang dunia supernatural, itu konotasinya udah jelek aja. Konotasinya udah sesat aja, saudara. Saya paham hal itu, saudara. Kenapa? Karena memang nggak sedikit juga kejadian-kejadian di mana orang-orang yang menjadi pahit hati, menjadi dingin tentang alam roh, tentang alam supernatural ini menunjukkan atau memperlihatkan satu sikap yang nggak relevan sebetulnya. Oleh sebab itu yang tadi saya bilang di awal, saudara, kenapa? Kita RTM itu beberapa tahun ini, terutama 4-5 tahun belakang ini ngomong banyak sih tentang karakter, tentang pemulihan, tentang hati, saudara. Tujuannya apa? Supaya ketika kita kembali kepada posisinya kita menjadi gereja Tuhan yang akan banyak bekerja di dalam alam supernatural, tentang profetik lah, apapun itu, saudara, Anda nggak kesesat di alam itu, ngerti nggak? Nggak ada kesombongan di sana, ya. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat, apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, itu clear. Anda dengar dari Tuhan, gitu ya. Makanya saya waktu itu pernah bilang gini, Bapak Ibu Saudara, sabar dulu ya. Dan saya udah pernah sampaikan ketika kita membahas tentang manipulasi, dominasi, intimidasi, ya. Dengan kata lain, saya sedang membahas tentang kekuatan sihir itu, saudara. Karena kita mau mengarah kepada karunia. Sebelum kita beranjak tentang karunia, kita mempelajari tentang karunia, kita mempraktekkan karunia Roh Kudus, kita mengusahakan karunia Roh Kudus. Kita aman dulu dalam basicnya. Ya, karena kalau enggak banyak kejadian-kejadian yang saya dapat dari Tuhan begini, kata Tuhan begini, tapi secara alam materinya enggak relevan. Gitu loh. Ya, antara apa yang diakui dapat dari Tuhan dengan firman Tuhan, bisa ini belok atau bisa bercabang gitu, bisa berlawanan. Itulah kenapa pentingnya fondasi hati. Oke, saya lanjutkan. Ada satu ayat lagi saya tunjukkan kepada saudara semua di sini. 1 Korintus 5 ayat yang ketiga. Saya ambil dari terjemahan Indonesia sederhana. Biarpun secara jasmani atau alam natural, saya, ini Paulus yang bilang ya, tidak bersama kalian. Perhatikan di sini, Paulus itu main di alam supernatural, saudara. Tetapi saya merasa seperti roh saya bersama kalian. Nanggap di sini. Dan saya sudah menghakimi orang yang sudah berbuat dosa itu seperti saya ada bersama kalian. Ketika kita bicara gereja Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini bukan hal yang bukan hal yang aneh. Seharusnya bukan sesuatu hal yang kita jauhi.
Tapi dunia seperti ini, saudara, hal yang lazim buat kita orang-orang percaya. Amin. Jadi ke depan kalau Anda diajak belajar untuk mengenal tentang profetik, pelayanan nabiah, nubuatan, pelayanan rasuli, segala macam, saudara, Anda akan terbiasa. Dan mungkin Anda berpikir dulu gini, wah saya mau datang ke persekutuan ini, saya mau datang ke gereja ini karena di sana ditumpang tangan, di sana saya dinubuatkan segala macam. Tapi saya mau bilang gini saudara, bahwa hal-hal seperti itu bisa Anda alami loh. Tanpa harus menanti-nanti, tanpa harus nunggu hamba Tuhan lain. Ya. Nah masalahnya adalah, mungkin hari ini kita masih tertutup atau bahkan kita masih menutup diri atau apapun itu alasannya saudara. Ya. Seperti tadi saya tanya, pertanyaannya adalah dua. Allah itu sifatnya natural atau supernatural? Tadi sudah dijawab sama Pak Andri ya. Allah adalah supernatural. Dia tinggal di mana? Di alam supernatural. Sedangkan lawan kita, musuh kita, juga tinggalnya di alam supernatural. Kalau kita yang natural ini nggak mempelajari alam supernatural, saudara, susah untuk mengenal Allah secara pribadi. Ya, karena apa? Allah yang selama ini kita pelajari di Alkitab nggak terlihat secara alam natural. Seperti tadi Betani, anaknya Cindy bilang, kita itu punya dua bapak, punya dua ayah, yang satu kelihatan, yang satu enggak, gitu kan. Polos banget. Ya, nah itulah keimanan kekristenan kita itu gitu, saudara. Kalau Anda nggak bisa menjamah, Anda nggak bisa atau mengalami satu kesulitan untuk masuk ke area supernatural itu, pengenalan kita akan Tuhan akan terbatas. Ya, karena apa? Kita bermain di dalam logika. Nggak selamanya salah sih. Anda bisa kok kenal Tuhan lewat logika, bisa, gitu ya. Tapi pengenalannya nggak akan seluas kalau kita betul-betul memasuki alam supernatural itu, saudara. Ya, dan kalau Anda berdoa, lagi doa bareng, berjam-jam, bersyafaat, kalau Anda nggak ngelihat apa-apa, itu capek juga loh. Iya Pak, iya. Ada sini yang ngikutin doa gitu ya, berjam-jam, terus nggak ngelihat apa-apa, lama-lama capek. Tapi ketika Anda worship, Anda lagi nyembah, Anda lagi berdoa, terus waktu berdoa Anda masuk ke alam supernatural itu dan Anda ketemu sama Tuhan, Tuhan ngasih pesan-pesan. Wow, ini yang ajaib saudara. Ini yang mestinya nih gereja Tuhan bisa masuk ke sana. Seperti tadi saya bilang, baru beberapa hari Jumat lalu saya diundang oleh teman-teman untuk kita sama-sama worship, sama-sama doa. Terbatas sih, masih terbatas karena kita masih cek ombak gitu ya. Ini dari beberapa denominasi, ada 3 denominasi, salah satunya kami yang ada di anak muda di Josgen, terus kami lagi nyembah bareng dengan di situ dibebasin. Mau berdiri, mau duduk, mau sambil sujud, mau sambil nangis, mau nari-nari, dipersilahkan. Dan di situ udah dikasih kertas kosong, ada alat tulis segala macam. Kalau mau dapat satu pernyataan atau apa silakan. Dikasih satu mic, kalau mau dapat pesan Tuhan segala macam silakan. Dan betul, waktu kita nyembah ada yang sambil bahasa roh, waktu nyembah ada yang cuman duduk, waktu nyembah ada yang cuman sujud, waktu nyembah ada yang nangis, macam-macam saudara. Dan akhirnya ketika acara itu selesai, saya sharing ya, apa yang waktu itu apa yang saya dapat. Ada teman lagi yang dapat, terus waktu nyembah, Tuhan tuh perlihatkan saudara, ada tembok yang begitu besar. Nah, tembok yang begitu besar itu materialnya dari emas. Oke, itu besar sekali, besar sekali. Dan itu seperti pagar gitu ya, tembok yang besar, kemudian di tembok yang besar itu ada pintu kecil, saudara. Itu materialnya semua emas. Lalu waktu nyembah, saya belum dapat apa-apa. Waktu nyembah,
Ini apa? Saya cuma tanya sama, ini apa? Ya udahlah, saya nggak mau memaksakan diri untuk menerjemahkan itu. Saya tinggal nyembah lagi, sampai akhirnya dapat vision yang kedua. Nah, vision yang kedua ini yang akhirnya nyambung. Vision yang pertama, Tuhan perlihatkan tembok yang besar terbuat dari emas, lalu ada pintu kecil gitu. Nah, kemudian vision yang kedua adalah kisah tentang ini, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego yang dalam perapian. Tapi dia nggak terbakar, mereka nggak mati. Nah, baru Tuhan kasih satu message-nya gini. Tembok yang besar itu yang kamu lihat, kemudian ada pintu kecil, material dari emas, itu bicara tentang seseorang. Kalau mau memasuki kemuliaan Tuhan, itu pintunya kecil. Jadi tembok yang besar, yang terbuat dari emas itu saudara bicara tentang kemuliaan. Ya, pintu yang kecil itu bicara tentang pintu masuknya itu ya sempit. Nah, vision yang kedua menjelaskan untuk memasuki pintu yang kecil ini. Waktu-waktu ini saudara, Tuhan naruh. Waktu itu di hati saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir di situ, mungkin kira-kira ada belasan orang, bahwa kalau Anda hari ini mengalami satu musim di mana kayaknya stuck, kayaknya nggak bisa kemana-mana, kayaknya merasa kok kayak gini terus ya hidupnya ya. Kemudian Anda mengerjakan atau melakukan sesuatu hal yang mungkin nggak terlihat, nggak dinilai oleh manusia. Mungkin Anda juga udah lelah, mungkin Anda juga capek. Atau bahkan sempat mau menyerah. Ya, itu ada satu musim di mana sebetulnya kita itu masuk di dalam dapur perapian itu, saudara. Ya, ada di dalam satu dapur perapian itu yang mana sebetulnya Tuhan mau memberikan kemuliaan itu pada ujungnya nanti. Nah, lucunya saudara, ya kira-kira message-nya seperti itu. Lucunya, ada orang yang dapat tapi beda point of view, beda angle, saudara. Ada satu yang dapat dia bukan kayak, tapi menangkap satu gambar Musa membelah laut. Ya, Musa membelah laut, ombaknya itu menggambarkan hati gitu ya. Artinya gini, bagi saudara yang mengalami satu masalah, satu problem yang kayaknya nggak ada jalan keluar, Tuhan akan bukakan jalan seperti Musa membelah laut merah itu. Relate ya? Padahal kita waktu nyembah ya masing-masing gitu. Kita nggak komunikasi. Terus ada satu lagu, sebetulnya ini lagunya bahasa Inggris. Tapi intinya lagu itu bercerita tentang ada api gitu ya, ada api, ada air. Nah, api itu yang membakar kita untuk dekat sama Tuhan. Api itu yang membebaskan kita dari semua kutuk segala macam, dan air itu juga yang mentahirkan kita. Kurang lebih liriknya kayak gitulah. Itu saudara. Jadi kembali lagi bahwa begitulah kehidupan gereja Tuhan yang semestinya, saudara. Dan Anda, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara hari ini jangan melihat bahwa hal-hal kayak gitu didapetin hanya hal orang-orang tertentu saja. Bukan. Kepada semua orang percaya Tuhan sediakan itu. Amin. Anda bisa mengalaminya. Anda nggak usah nunggu-nunggu hamba Tuhan datang kepada Anda untuk memberikan nubuatan. Konsep berpikir itu diubah sekarang untuk Andalah pelakunya. Amin. Dan nanti kalau lebih spesifik lagi, seperti tadi yang sedikit di-sharing sama Cindy, ya, gereja di Morning Star, di tempatnya Rick Joyner itu, ya modelnya begitu. Jadi begitu ada ketemuan, pertemuan seperti itu, tiba-tiba digerakin sama roh untuk ngomong sama si A, si B, ini menjadi konfirmasi. Dan ketika mendapat konfirmasi itu, iman Anda pasti akan confirm begitu. Betul nggak? Iman Anda langsung, yes, berarti ini benar. Itulah yang disebut bahwa karunia nubuatan ini membangun, saudara. Bukan sebaliknya. Karunia nubuatan itu nakut-nakutin.
karunia nubuatan itu kayak mengintimidasi segala, bukan, enggak kayak gitu, Saudara. Ya, nah kita semua sedang mengarah ke sana. Kenapa? Cindy mau cerita? Enggak. Oh, dia belum. Oh, Thank you. oke, silakan. Kadang-kadang dapatnya kurang enak. Misalnya dapat sesuatu visionnya memang mengerikan gitu ya terhadap seseorang. Itu biasanya dipanggil untuk pray against it. Nah, oke. Ya. Ya, setuju. Jadi ya nggak disampaikan, oh ya saya ngelihat kepala kamu bolong gitu ya, enggak lah. Ada ulernya, dililit ular gitu ya, enggak gitu ya. Tapi ya tanya selanjutnya, ini Tuhan maunya apa? Agree. Biasanya sih untuk berdoa untuk kebalikannya gitu supaya jangan terjadi. Yes. Ya. Jadi nggak selalu bagus. Ya, anyway, udah itu aja. Oke. Thank you, Cindy. Konfirmasi. Ya, setuju banget. Ya, betul, Saudara. Saya dulu ada di area-area kayak gitu. Jadi apapun yang didapat, ya udah disampaikan aja. Apa yang dia sampaikan aja, Saudara. Akhirnya apa? Nggak semua pernyataan-pernyataan dalam roh itu bisa memberkati orang. Ada yang malah terintimidasi. Kok, waduh, saya ngeliatnya kayak begitu banget sih. Kok ada ular sih, kok najis sih, segala macam. Mungkin iya, itu mungkin benar, Saudara. Tapi gini loh, balik lagi, karunia nubuatan itu membangun. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan yang gak enak sekalipun, jangan langsung bypass, sampaikan ke orangnya. Tapi balikin ke Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan buat orang ini? Kok aku ngelihatnya orang ini mau ketabrak? Aku ngelihat orang ini kok ketembak? Aku ngelihat ini orang kok kuburan? Segala macam. Karena kalau misalkan, saudara, ini tiba-tiba ya, saya datang sama ke Bu Rahel. Saya bilang, Bu Rahel, saya dapat begini, Bu Rahel, kok saya lihat kuburan nih ya. Anda yang misalkan baru nih ikut kelas ini misalkan gitu ya, bisa takut loh. Nah ini kenapa sih saya datang ke sini buat persekutuan gitu kan, malah diliatin kayak gitu. Sih, Anda bisa ngeliat ya. Tapi kalau kita benar-benar dapatnya itu komplit dari Tuhan, saudara. Seperti tadi sini bilang, saya setuju sekali. Anda bisa balikin itu ke Tuhan. Tuhan, kok saya ngeliatnya kayak gini, apa yang harus gue lakukan? Doain aja sampai itu berubah. Ya, orang yang dililit ular itu nggak kejadian, itu dilepaskan. Kadang saudara, apa yang kita dapat dari Tuhan itu nggak perlu disampaikan ke orangnya. Kalau itu yang memang menyeramkan atau apa. Tapi kalau mau menyampaikan, sampaikan hal-hal yang sifatnya itu membangun. Seperti itu. Ya. Oke, saya bisa ke materi ya. Nah, baru saya akan membahas tentang di sini. Tadi baru prolog aja. Tunggu. Hidup dalam dua alam. Yang pertama, kita bicara tentang dunia yang akan datang. Sama, saudara. Ketika kita membahas tentang dunia yang akan datang, sebetulnya kita sedang membahas dunia supernatural. Di mana dunia yang nggak kelihatan. Sama kayak ketika kita membahas tentang hari pengangkatan, saudara. Anda hari ini beriman supaya mendapat hidup kekal. Anda beriman hari ini supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya di atas awan-awan menjemput kita semua, Anda semua terangkat. Itu nggak selesai di situ, itu nggak berhenti di situ, saudara. Ada yang namanya pemerintahan yang nggak terlihat, saudara. Karena tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh yang dimiliki seperti Tuhan Yesus waktu dia dibangkitkan. Dan kita tidak lagi ada di dunia ini, di bumi ini. Kita semua akan berada di alam roh, di alam supernatural untuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Menggeser, menggantikan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang saat ini masih dikuasai sama kerajaan iblis. Itu diganti semua pemerintahannya sama siapa? Anak-anak Allah ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia yang akan datang, saudara, itu bicara tentang alam yang nggak natural. Alam yang supernatural. Seperti tadi saya bilang. Oke. Nah,
Kita mempercayai bahwa hidup manusia tidak hanya terbatas di dalam dunia masa kini saja, tetapi ada dunia yang akan datang. Ada kekuasaan yang lebih besar disediakan bagi kita yang percaya dalam masa akan datang itu. Bahkan di masa kini kita sudah boleh mencicipi kuasa-kuasa itu untuk dipergunakan di dunia ini. Nah, kita baca di dalam Efesus 1 ayat 18, 19, lalu bypass ke ayat 21, Saudara. Saya akan bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Perhatikan di sini, saudara. Dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya, bukan hanya di dunia ini saja. Oke, bukan hanya di alam natural. Bukan hanya di alam jasmani ini saja. Melainkan, dikatakan apa saudara? Dunia yang akan datang. So, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini beriman untuk memasuki kehidupan yang akan datang, atau kehidupan kekekalan itu saudara, belajarnya dari sekarang. Ya, sama kalau Bapak Ibu Saudara mau pindah ke satu tempat ke tempat lain, satu negara ke negara lain, saudara. Itu nggak bisa sekonyong-konyongnya hari ini, detik ini Anda dapat paspor, Anda dapat visa, Anda langsung pergi. Anda harus mempelajari dulu budaya di sana seperti apa. Anda harus mempelajari dulu nanti di sana itu makannya kayak apa dan lain sebagainya, budayanya kayak apa segala macam. Itu semua dipelajari sebelum keberangkatan, saudara. Sama seperti kita. Kita hari ini belajar, hari ini kita mengikut Tuhan, tidak hanya membahas tentang keselamatan saja, tapi kita juga mengarahkan iman kepada kehidupan yang akan datang, saudara. Dan kehidupan di dalam kehidupan yang akan datang itu, kuasa-kuasanya boleh dipakai, kuasa-kuasanya boleh dicicipi kita dari sekarang. Ya. Untuk apa? Untuk mendoakan orang. Untuk apa? Untuk membangun satu dengan yang lain, untuk membangun gereja Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan agenda surga. Gitu. Bukan sebaliknya, untuk mementingkan diri sendiri, buat nyari nama baik dan lain sebagainya. Ya, nah, itulah sebabnya, saudara. Kita perlu mulai hari ini berdoa agar supaya mata hati kita diterangi. Agar apa? Tadi dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 18, agar kita dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, kalau kita bicara panggilan Tuhan, pertanyaan buat saudara semua, hari ini, apakah Anda mengerjakan panggilan itu? Halo? Kita semua percaya, Tuhan lahirkan kita di muka bumi, Tuhan ciptakan kita di muka bumi, bukan atas dasar kesalahan, bukan atas dasar kecelakaan, bukan atas dasar hal-hal yang mungkin nggak berguna, saudara. Tapi Anda dan saya dilahirkan, diciptakan, ada di muka bumi ini untuk membawa satu misi. Setuju? Pertanyaannya adalah, misi yang Tuhan percayakan buat Anda apa? Anda harus dapat. Penting. Kalau kita tidak dapat menangkap panggilan itu, saudara, nggak heran. Kita mudah untuk protes, kita mudah kecewa, kita mudah untuk marah, saudara. Kenapa? Kita nggak yakin apa yang kita lakukan hari ini. Berbeda ketika Anda melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan satu panggilan, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Kalau hari ini Anda berdandan, Anda siap-siap, Anda punya tujuan. Nah, kalau ditanya, kok kamu udah rapi banget hari ini? Kamu mau kemana? Oh, saya mau jemput. Oh, saya mau pergi ke sini. Oh, saya mau ini. Atau Anda pergi ke supermarket, Anda pergi ke pasar misal,
beli ini, beli itu. Kalau ditanya, ngapain kamu beli pepaya? Ngapain kamu beli ini, beli itu? Oh iya, karena saya mau masak ini. Ya. Nah, pertanyaan yang sama, saudara. Ngapain kamu bangun pagi-pagi saat teduh? Ngapain kamu harus melakukan ini? Ngapain kamu harus melakukan itu? Kalau kita punya tujuan, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ini mengerjakan panggilan Anda, saya percaya, membuat hidup Bapak Ibu Saudara itu betul-betul efisien, membuat hidup Bapak Ibu Saudara itu pasti mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ya, bukan sebaliknya. Kalau kita nggak tahu panggilan kita, saudara, kita mengerjakan panggilan kita, dan kita nggak sadar panggilan kita apa, mudah hati kita itu berbelok. Kenapa sih saya harus ngelakuin ini? Kenapa sih saya harus ketemu orang model itu? Kenapa saya harus menghadapi ini? Dan lain sebagainya, saudara. Itu pasti akan terus-menerus menjadi pertanyaan buat Anda. Tapi ketika Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan, Anda mengerjakan visi yang Tuhan mau, Anda melakukan misi yang Tuhan mau dalam hidup Anda, saudara. Pasti dengan sepenuh hati, oke Tuhan, ini memang bagian saya. Ya udah. Makanya berdoa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang belum mendapat jelas panggilan hidupnya apa, mulai hari ini doakan terus. Doakan. Apakah Anda full timer? Apakah Anda mungkin part timer? Ya, apakah Anda suruh betul-betul ninggalin pekerjaan Anda untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, atau sebaliknya? Anda diizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, tapi tetap bisa melayani. Itu semua kembali kepada panggilan kita masing-masing, saudara. Ya. Nah, jadi seperti firman Tuhan mengatakan, saudara, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah, panggilan Allah ini, perhatikan di sini, saudara. Ayatnya berkata gini, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ayat 21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasaan dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, saudara. So, apa yang mau saya sampaikan? Gini, ketika saudara melakukan panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, walaupun mungkin nggak dinilai oleh manusia, walaupun mungkin nggak ditengok, nggak diapresiasi, saudara, Anda tetap dengan keteguhan hati mengerjakan itu semua. Karena Anda sadar, Anda tahu bahwa Anda sedang melakukan kehendak Tuhan. Bahwa apa yang Anda lakukan hari ini akan berguna bagi masa depan. Dan saya mau bilang, saudara, bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini, kalau itu kehendak Tuhan, ke depan di sana, saudara, itu pasti akan berbuah. Pasti Anda akan bisa nyocokin, ya. Anda akan bisa gabungin. Oh, itulah kenapa dulu saya diizinkan ke sini dulu. Oh, itu sebabnya. Dulu saya harus ngalamin ini, ngalamin itu. Oh, ternyata ini toh maksud Tuhan. Ada ya nggak? Ada di sini yang merasa kayak gitu? Ya, saya percaya. Anda mengerjakan sesuatu hari ini walaupun atau terkadang Anda bertanya-tanya, benar nggak saya harus ngelakuin ini? Jangan-jangan salah atau apapun itu, ada keraguan di dalam diri Anda, tapi satu saat, saudara, kalau betul Anda berpegang teguh bahwa Tuhan yang memimpin hidup Anda, saya percaya satu saat Anda akan bisa melihat, itulah kenapa saya dulu harus ngerjain ini. Itulah kenapa saya harus bekerja di bagian ini dulu. Itulah kenapa saya harus ketemu sama orang ini dulu, dan seterusnya, saudara. Amin ya. Oke. Nah, kemudian di Ibrani 6 ayat yang keempat. Saya akan share screen tadi.
Ibrani pasal 6 ayat keempat dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara, ayat ini tidak bicara tentang soal masalah kemurtatan, tapi poinnya adalah ayat 5 dan 6 dikatakan yang mengecap firman yang baik dari Allah, kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Nah, ini bicara tentang alam supernatural, Saudara. Ya. Kemudian dikatakan itu sebabnya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk memulai mengenal, mengalami, dan mempergunakan kuasa-kuasa dunia yang akan datang itu dengan mengajarkan kepada mereka hal-hal dunia supranatural, yakni dunia yang akan kita alami di masa datang itu sejak kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang memang betul-betul haus dan lapar dan hatinya diterangi, saudara. Karena kalau hati kita itu masih punya banyak luka, hati kita itu masih punya banyak benda-benda asingnya, saudara. Jelas apa yang kita lihat itu nggak akurat, terpengaruh. Hal yang gampang nih, kacamata, saya pakai kacamata, oke. Kalau misal kacamata saya ini ada kotorannya, saudara, nggak jelas. Itu perumpamaan yang sederhana sekali kayak gitu. Sama seperti hati kita, kalau ada hal-hal yang menutupi, yang menyelubungi, saudara, penglihatan Anda jangkauannya nggak akurat. Bahkan nggak bisa untuk melihat secara leluasa. Ya. Tapi kalau hati kita betul-betul diterangi, hati kita benar-benar clear, dan bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan itu dengan jelas. Ya. Nah, kalau di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, saudara, kayak Daniel dapat penglihatan, kemudian Yohanes di Pulau Patmos, Petrus dapat penglihatan untuk ketemu Cornelius. Kemudian Paulus juga dapat penglihatan. Saudara, perhatikan, orang-orang yang dapat penglihatan dari Tuhan, dampaknya kayak apa, saudara? Luar biasa. Betul? Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Allah ini yang sudah dimerdekakan, yang sudah dipulihkan, yang sudah mengalami restorasi, mengecap dunia itu, saudara. Supaya ketika Anda ketemu sama orang yang Anda layani, itu kadang-kadang nggak menghabiskan waktu untuk apa? Anda banyak-banyak konseling, Anda banyak-banyak harus ketemu orang untuk duduk dengerin curhatannya yang kadang 1 jam, Anda hanya mendengar toh. Masalah-masalah yang dihadapi oleh jiwa-jiwa yang mungkin yang membutuhkan doa segala macam, saudara. Tapi kalau Anda bisa menangkap dengan intuisi Anda, bisa menangkap dengan mata hati Anda bisa kegambar apa yang Tuhan perlihatkan kepada orang ini. Nah, itu kepake banget, saudara, di dalam dunia pelayanan. Seperti kisah yang tadi saya ceritakan sedikit, ya. Saya nggak tahu siapa yang saya mau layani. Saya nggak tahu background-nya. Saya nggak tahu ini orang ini benar atau enggak, jujur atau enggak, saya nggak tahu. Benar nggak? Coba, alat ukurnya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara jadi konselor, terus ada orang yang cerita kepada Anda, Pak, saya tuh punya suami yang kayak gini, jahat sama saya dipukulin. Atau ada istri yang bilang, Pak, suami saya tuh selingkuh segala macam. Dan seterusnya, saudara. Nah, alat ukur Anda untuk mempercayai orang ini apa yang dikatakan benar atau enggak dari mana coba? Ya kalau Anda kenal dua-duanya sih bagus gitu ya, Anda konfirmasi langsung. Tapi kalau misalkan Anda ketemu sama orang yang dilayani itu cuma 1 orang, kita nggak bisa ngecek ini benar atau enggak. Itu dibutuhkan, saudara. Pelayanan roh. Dibutuhkan. Hati yang diterangi oleh Tuhan untuk mendapat gambar aslinya apa. Ya, kita tuh nggak tahu loh, saudara. Datang kepada kita, mungkin ada orang atau jiwa yang datang kepada Anda dengan motivasi tertentu. Saya mengalami beberapa itu juga, ya. Datang dengan motivasi yang sebenarnya nggak tulus segala macam, akhirnya apa? Terjebak satu lingkaran yang ya bergumul dengan masalah-masalah, luka segala macam, saudara.
Tapi kalau Anda bisa menangkap apa yang dari Tuhan, Anda akan presisi, Anda akan akurat. Tentu dengan tidak membuat orang ini tersinggung segala macam, sudah kadang ya mungkin seperti tadi sini juga bilang, Pak, mungkin Anda akan menangkap sesuatu yang agaknya nggak enak buat orang ini. Ya. Tapi gambar yang Tuhan perlihatkan kepada Anda itu di alam roh, di alam supranatural, sudah nggak berhenti di situ. Anda harus mendapatkan arti gambar itu dan kedepannya mau apa, gitu loh. Karena kalau Anda sebatas untuk menyampaikan, kok saya lihat loh, ada mahkota di kepalamu. Dah, berhenti di situ aja. Itu interpretasinya bisa macam-macam, saudara. Atau bahkan sebaliknya, melihat sesuatu yang aneh gitu ya. Kok saya ngelihat ada ular yang melingkar-lingkar di kepalamu ya, gitu. Itu interpretasinya juga banyak, saudara. Nah, pelayanan roh itu tidak berhenti dengan apa yang kita lihat saja. Tolong dicatat. Pelayanan roh itu tidak berhenti dengan apa yang kita lihat atau kita dengar saja, saudara. Pelayanan roh itu semestinya sampai kepada apa yang Tuhan mau buat orang itu. Nggak heran, saudara, kalau kita bicara tentang pelayanan supranatural itu banyak orang yang antusias, betul tidak ya? Karena apa? Pengen aku tuh diliatin apa ya, aku dapat apa ya, gitu ya. Sebetulnya setiap kita, seperti tadi saya katakan, sebetulnya setiap kita tuh bisa menangkap apa yang Tuhan mau, saudara. Bayangkan kita semua mengalami itu semua. Pelayanan roh seperti itu. Wow, gereja Tuhan ini benar-benar signifikan. Amin. Gereja Tuhan itu akan bermultiplikasi, saudara. Karena apa? Terutama kalau misalkan ada pendoa-pendoa gitu ya, yang benar-benar jadi menara doa, yang berdoa buat kotanya, yang berdoa buat gerejanya. Namanya menara. Itu tugasnya untuk apa sih? Menjadi mercusuar. Untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang harus kita persiapkan. Ya. Dan baru didoakan. Bayangkan, saudara. Kalau gereja lokal itu dikuasai sama Roh Kudus, dikuasai dengan bebas dengan karunia-karunia itu, saudara. Nggak akan ada loh. Satu dengan yang lain gontok-gontokan. Nggak ada loh yang satu dengan yang lain saling melukai. Nggak ada. Yang ada apa? Tuhan akan pakai untuk memberi dampak buat kota-kota itu. Amin. Tuhan akan taruh isi hatinya buat Jakarta, buat Bogor, buat Depok, buat Sumatera, atau buat di mana Anda berada, saudara. Makanya kadang kita perlu membuka diri, kita berdoa, sepakat, sehati dengan komunitas lain, dengan denominasi lain. Tujuannya apa sih, saudara? Oh, gereja Tuhan itu luas sekali. Tuhan bisa pakai, saudara, di mana-mana. Makanya butuh yang namanya koneksi satu dengan yang lain. Butuh jaringan satu dengan yang lain. Dengan tujuan apa, saudara? Saling membangun. Saling bergerak untuk menurunkan surga atas tempat, atas kota di mana kita berada. Ya. Oke, saya akan lanjut dulu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mulai, tadi sampai sini ya, mengenal, mengalami, dan mempergunakan kuasa-kuasa dunia akan datang itu, dengan mengajarkan kepada mereka hal-hal di dunia supranatural, yakni dunia akan kita alami di masa datang itu, sejak kita hidup di dunia ini. Matius pasal 14 ayat 29, kita belajar dari ayat ini juga, saudara. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, kisah ini sebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya gini, saudara. Kenapa Tuhan Yesus tidak tenggelam? Oh, karena dia Tuhan, dia Allah. Oh iya, betul. Karena Tuhan Yesus, dia punya mindset, dia punya pemikiran, saudara.
Dia punya satu hidup nggak terbawa oleh hukum natural. Hukum alaminya, saudara, benda yang berat itu pasti akan tenggelam ketika ada di air. Ya, alaminya kan begitu. Kalau bisa terapung, karena apa? Ringan. Gitu aja. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Berjalan di dalam material yang sebetulnya enggak umum. Karena dia menerobos kemustahilan itu, saudara. Nangkap di sini. Ketika Petrus datang, dia meresponi Tuhan. Petrus berpikir pakai pikirannya Tuhan. Petrus menangkap hidupnya Tuhan, saudara. Dengan kata lain apa? Kesadarannya Petrus itu memasuki kesadarannya Tuhan Yesus. Dia nggak peduli nih di atas air segala macam. Tapi ketika dia mulai sadar dia pribadi yang natural, orang yang manusia yang daging, ya, karena terpaan angin, ombak segala macam. Akhirnya mau buat apa? Sadar lah, waduh takut nih. Kesadaran naturalnya turun, jatuhlah dia. Ya, maknanya apa saudara di sini? Ketika kita ikut Tuhan, kita harus mulai belajar untuk menangkap apa yang menjadi pikirannya Tuhan, saudara. Kita harus bisa memasuki alam berpikirnya Tuhan, saudara. Memasuki alam supranatural itu. Hal yang sederhana gini. Coba, kalau saudara mau dapat satu mujizat, Anda sedang beriman, Anda logikakan itu. Kira-kira nyambung nggak? Enggak pasti. Mana mungkin. Orang sakit tiba-tiba bisa sembuh. Orang mati tiba-tiba bisa bangkit. Mana mungkin itu. Tadi dompet, uang di dompet nggak ada. Mana mungkin tiba-tiba ada. Kalau itu dilogikakan semua sudah nggak akan nyambung. Karena apa? Kita memakai alam natural. Sedangkan kuasa Tuhan alam supranatural. Oke ya. Nah, kita baca keterangannya. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berjalan di atas air, hanya satu murid yang berani mencobanya, yaitu Petrus. Peristiwa berjalan di atas Danau Galilea adalah pelajaran bagi murid-muridnya. Itu bukan sekedar Tuhan mendemonstrasikan kealahannya seperti yang dikatakan semua orang teologi. Itu pelajaran bagi murid-muridnya, tak perlu dilihat oleh orang biasa, karena dilakukan di tengah danau pukul 3 pagi. Kalau latar belakang Danau Galilea itu disingkirkan pada waktu Tuhan Yesus menarik tangan Petrus yang tenggelam di air itu, sebenarnya tergambar juga bahwa Tuhan sedang menarik Petrus pindah alam dari dunia alam materi ke dalam dunia roh. Ada dua hukum yang berbeda saat itu. Petrus masih dikuasai oleh hukum dunia, materi, di mana hukum Archimedes berlaku karena berat jenis Petrus lebih besar dari berat jenis air. Dalam kurung, berat jenis air sama dengan 1. Maka Petrus memang harus tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus bisa berdiri, bahkan menolong Petrus berdiri lagi ke atas air. Karena hukum lain yang berlaku bagi dia, yakni kalau kamu tidak takut, maka kamu bisa berdiri di atas air. Hukum-hukum seperti ini hanya ada di alam roh, dunia supranatural yang lebih besar dibanding hukum-hukum alam. Tuhan sedang menarik Petrus masuk ke dalam dunia supranatural itu agar menjadi seperti dia, menjadi seperti Yehova. Sesudah ditarik oleh Tuhan ke atas air, dia berjalan lagi di atas air, tetapi tentu saja sambil dipegang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nilai pengajaran pada siang hari ini yang kita membahas baru awal atau prolog ini saudara, bahwa buka hati supaya hati saudara semua diterangi oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan menerangi hati kita mungkin nggak enak. Mungkin kita akan merasa nggak nyaman. Kita harus ada yang dibereskan dulu dan lain sebagainya. Yes. Tapi kalau saudara mau mendapat terobosan-terobosan dari Tuhan, pindah area saudara. Yaitu area siapa? Area di mana Tuhan di situ berpikir.
Apa yang kita baca di Alkitab, saudara, itu semua pemikiran Tuhan. Makanya nggak akan masuk akal bagi orang-orang yang sangat logis. Betul tidak? Bagi orang-orang yang pinter, bagi orang-orang yang tinggi ilmunya, nggak semua sih ya. Tapi kalau dia nggak menempatkan Tuhan dalam hidupnya, saudara, Alkitab itu menjadi satu hal yang bodoh gitu loh. Betul tidak? Tapi sebaliknya Tuhan bilang, orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia, Tuhan pilih. Kenapa? Karena pikiran dan hatinya, saudara, dia mau diajar. Itu perbedaannya. Ya. Dan mulai dari hari ini, saudara, PR buat Bapak Ibu Saudara. Satu, berdoa terus. Supaya mata hati Bapak Ibu Saudara itu diterangi oleh Tuhan. Tujuannya apa? Satu, Anda bisa menangkap apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, mulai belajar, mulai resapi, saudara. Ada di sini yang kalau baca Alkitab, kayak kesadaran Anda itu dibawa masuk ke area itu. Kalau sampai bisa masuk ke situ, saudara, artinya apa? Anda memasuki alam supernatural itu. Ya, kalau Anda baca kitab Wahyu, Daniel, atau bahkan Anda baca buku-buku seperti tadi yang kita bahas di awal, ya, misalkan buku tulisannya Rick Joyner tentang penglihatan tentang vision, tentang panggilan terakhir itu. Anyway, itu satu buku yang ditulis oleh Rick Joyner, dapat penglihatan dari Tuhan, saudara. Kalau Anda baca buku itu hanya sebatas baca, satu, Anda akan ngantuk. Yang kedua, Anda nggak ngerti. Makanya harus diterangi sama Tuhan. Kalau hati Anda diterangi sama Tuhan, Anda baca tulisan-tulisan dari pengalaman supernatural, Anda akan masuk ke situ, saudara. Bedanya di situ. Dan Tuhan akan singkapkan apa yang Rick Joyner dapat, Anda juga akan dapat dari Tuhan yang sama. Kita. Ya, tujuannya apa? Goalnya nanti kita mau kemana sih, saudara? Kita menjadi pelayan-pelayan yang profetik, kita menjadi pelayan-pelayan gereja Tuhan yang bergerak di dalam dunia roh, yang membebaskan orang dengan kuasa yang Tuhan percayakan buat gereja Tuhan. Amin. Oke. Mungkin dari saya hari ini cukup sekian. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Saya akan buka ruang. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Shalom Pak Agus. Oke Bu, silakan. Ya, tadi saya dengar sama Pak Nur di kamar. Apa yang sudah Bapak sampaikan, terima kasih sekali Pak. Dan sampai saat ini saya tidak paham Pak. Baru tahu ini Bapak menyampaikan ada yang supranatural, ada yang natural. Benar-benar saat itu ketika sudah diajari tentang tahu RTM dan bagaimana cara menerima dengan satu kepercayaan, dan saya taunya cuma saya percaya aja. Itu benar uang di dompet saya. Ini ada saya ngomong-ngomong tadi 200.000 itu harus diaturkan ke seseorang gitu. Saya bilang, Tuhan, saya hanya 200.000 ini aja. Tapi pokoknya manut lah. Saya terus sudah manut, ya sudah. Pokoknya yang penting saya bisa pulang gitu aja. Udah nggak berpikir apa-apa lagi. Tapi ketika saya lupa kalau uang itu enggak ada, saya membayar apa gitu loh. Lah uang saya 200. Oh iya, duh. Aku minta maaf uangnya nggak ada. Saya terus ingat nih. Tapi cobalah saya buka dompet. Lupa persis, Pak. 200 itu ada. Itu loh, saya juga heran sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bank, Pak. Ketika sudah lahir baru, saya komitmen Tuhan. Saya tidak mau hutang, saya tidak mau berbuat kesalahan. Saya mau ngikut Tuhan, saya gitu. Lalu, tapi untuk akhir bulan kita harus bayar 500.000 untuk di BRI. Itu bagaimana Tuhan? Terus kemudian Pak, aku mau ke bank, coba saya tanya mbaknya itu, kalau misalnya dibayar bulan depan bagaimana gitu. Terus kemudian saya ditanya, Ibu mau iya, tapi saya enggak bawa uang Mbak, saya belum bayar untuk bulan ini. Kalau misalnya di double bulan depan bagaimana? Coba nomornya berapa Bu? Terus saya dilihat, loh enggak ada tuh Bu, sudah dibayar ini. Lu yang bayar siapa ya Mbak? Ya enggak tahu.
saya terus enggak ingat, artinya saya lupa tanyakan maksud saya itu. Terus kemudian saya pulang, "Loh Pak, sudah dibayari Pak." Nah, suatu ketika Bu Foni, Pak Cokir itu cerita di khotbah itu, terus tanya, juga mengalami yang sama, tanya, lalu banknya bilang, yang bayarkan namanya juga Foni, gitu. Loh, padahal saya enggak bayar itu. Nah, saya baru ingat itu Pak. Nah, ini bagaimana Pak kalau begini? Berarti apa yang Bapak nerangkan itu terjadi, Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak. Itu Oke, aja Bu pernyataan Dimas. saya. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya, Bapak Ibu Makasih, Pak. Saudara, lagi-lagi gini ya. Kalau kita mau mengalami sesuatu mujizat, mujizat itu kan sesuatu yang ketidakmustahilan, tapi jadi mustahil. Ya, atau gimana bahasanya ya? Sesuatu yang kita anggap mustahil itu bisa terjadi. Karena ketika kita berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan, saudara, Anda sedang nembus alamnya Tuhan. Gitu ya? Kalau alam natural nggak masuk akal, ya. Kalau alam kita berpikir kayak tadi Petrus dibilang, kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia pakai alam pikirannya Tuhan, gitu ya. Dia menembus sesuatu yang dibilang bagi alam materi ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tapi dia bisa lakukan. Sama, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami satu mujizat Tuhan, pakailah cara berpikirnya Tuhan. Amin. Oke. Oke, satu lagi mungkin kalau yang mau tanya, silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Pengaduannya. Bu Mega, silakan. Ya, saya mau membagikan ini. Saya tuh terinspirasi dengan Ibu Cindy. Ibu Cindy ya tadi dia sebelum mulai mengawali dengan kata-kata dan anaknya juga itu tuh seperti ada roh gitu ya. Ada roh yang membangkitkan saya seperti itu. Ada roh yang membangkitkan saya untuk dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Seperti itu ya. Karena kita itu diciptakan kita segambar dengan Bapa dan kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus, kita sudah menjadi anak Allah, apapun bisa kita lakukan asal untuk kemuliaan nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Ya. Jadi saya terinspirasi, ini mau saya praktekkan ya karena gini Pak Agus mungkin tahu ya bahwa saya itu sekarang ada di apartemen Pak. Ya, saya ada di apartemen, saya tinggal sendiri nih sekarang, anak saya masih di Pulau Bali. Ya, saya itu pada saat Roh Kudus bilang jalan gerak, udah jangan menoleh ke belakang, saya jalan, saya gerak. Gitu ya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, saya tuh di apartemen itu ternyata diperkenalkan di sini itu banyak jompo-jompo, para jompo banyak sekali. Saya setiap kali habis doa, kalau pas bisa ngikuti Remoka jam 5 mesti doa ya, satu tim dengan Bu segala macam ini sampai jam 7. Sesudah itu nanti saya turun di lantai 1. Tahu nggak di lantai 1 tuh banyak sekali oma opa itu di sana seperti panti jompo gitu. Nah terus saya terus minta dukungan doa biar saya dipertemukan dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang kayak gitu ya kan, karena hidup saya itu bukan milik saya lagi. Jadi ya Tuhan, saya dimanapun saya tahu bahwa Tuhan itu memakai saya, bukan memakai untuk kepentingan saya, tidak, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, seperti itu. Nah saya terinspirasi dengan tadi Bu Cindy itu mengatakan kalau ini pagi akan kumpul, ada yang bernubuat ini, saya ini itu digabungkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah saya hari ini itu dipertemukan dengan seseorang oma. Usianya 84, dia masih sehat. Nah akhirnya kita di sini ada grup untuk kita itu senam pagi. Nah di situ kita bisa ngobrol, bisa sharing firman, ada banyak yang Buddha juga. Nah, hari ini saya dipertemukan dengan seseorang, terus akhirnya dia bilang apa?
puji Tuhan Bu Mega ketemu hari ini katanya gitu. Saya sedang mencari orang katanya gitu. Dan saya pun sedang mencari apa? Partner, rekan kerja seperti itu untuk membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terus akhirnya saya ketemu nih dengan Ibu Farida, namanya Ibu Farida, dan saya ngobrol, ternyata dia dari daerah Purwokerto juga. Haleluya, dia tinggal di lantai 30. Terus akhirnya tadi kita sharing-sharing, Bu Mega, terus tadi pas jalan berdua ketemu orang, bisa nggak nanti 2 hari lagi doakan di lantai ini, di tower ini. Jadi di sini benar-benar saya itu cuma bersyukur Tuhan, kok ini lagi ketemunya jiwa-jiwa lagi gitu loh, ya kan? Terus akhirnya saya Bu Farida bilang, Bu Mega, kita terus connect ya, connect. Terus maksudnya kita terus ya kan, nanti 2 hari lagi kita ketemu sama ini. Jadi ada satu oma juga sudah terkapar nggak bisa apa-apa, seperti itu, sudah tidak bisa apa-apa, sampai susternya juga udah kewalahan gitu ya kan. Terus tadi kita sharing-sharing, yaitu saya tadi inspirasi dari Bu Cindy itu, kita punya talenta, karunia. Jadi apa yang harus kita lakukan nih untuk orang ini yang sakit ini. Nah, kita mau praktek gitu Bu Cindy. Kita mau praktek gitu, apa yang harus kita lakukan nih. Ini saya baru dapat 1 orang untuk kita itu menjadi partner, rekan kerja, untuk mungkin bisa juga disebut mempersiapkan mempelai Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan dia itu kembali gitu ke rumah Bapak, atau kalau dia sembuh ya puji Tuhan, seperti itu. Tapi di sini saya itu cuma dengan tadi Bu Cindy bilang gitu ya kan, kalau pagi kita ada yang nubuatan ini, terus nanti ada yang ini. Lah itu tuh kalau saya percaya dengan iman kepada Yesus, kalau itu untuk Tuhan pasti bisa terjadi. Seperti itu gitu. Apa yang harus saya lakukan itu, saya tidak akan membatasi kuasa Tuhan, saya akan melakukan lebih lagi. Ini sebetulnya orang ini kenapa? Orang ini harus didoain gimana caranya? Seperti itu gitu loh, Pak Agus. Jadi di sini saya bersyukur sekali ya kan, 2 alam, alam supranatural dan alam natural ya kan, karena pada saat orang dibenahi alam rohnya, maka alam nyatanya itu akan tergenapi. Itu yang saya dapat ya. Jadi kita itu, apalagi kalau kayak di sahabat orang sakit gitu kan, itu memang kita itu benahinya bukan orang sakit itu biar sembuh aja, enggak, tapi rohaninya juga disembuhkan. Jadi rohani jasmaninya itu dipulihkan, disembuhkan. Seperti itu. Nah, saya di sini itu jadi kayak di panti jompo Pak Agus. Karena di bawah ya, saya kalau jam 8 tuh sudah ngumpul oma opa, tadi ada opa-opa 2 pakai kursi roda di bawah sama susternya. Terus saya bilang shalom. Jadi saya itu menyapa seperti gimana ya, jadi saya merasakan wah ini bukan apartemen, ini panti jompo, di mana jiwa-jiwa perlu diselamatkan, jiwa-jiwa itu perlu benar-benar diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, karena banyak sekali yang Buddha, yang masih Buddha itu ternyata banyak. Dan mereka usianya nggak cuma 60, tetapi mereka usianya ada yang 85, 82, tetapi masih sehat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya itu, Tuhan jika kau izinkan aku di sini, mari Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dengan kerendahan hati, saya mau direndahkan supaya namamu ditinggikan. Amin. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Mega. Lanjutkan ya. Intinya gini, seperti saya sedikit singgung tadi Bapak Ibu Saudara ya, kalau hati kita itu diterangi sama Tuhan, kita itu bisa nangkep apa yang menjadi panggilan. Balik lagi ke situ. Nah, lagi gini, ketika kita melakukan sesuatu panggilan itu, kita akhirnya jadi ngerti, oh, itulah kenapa saya harus di sini. Itulah kenapa saya harus pindah ke apartemen ini dulu. Buat Bu Mega. Oke. Sama, saudara. Kalau Anda bisa berjalan dengan Tuhan model kayak gini, Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu cemas segala macam. Karena apa? Anda bisa ngikutin apa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda, gitu loh. Saya mau ngomong gini, saudara. Kalau satu saat Tuhan bawa Anda ke tempat lain, maksudnya bukan hanya ke daerah, ke satu kota lain gitu ya, ke area yang mana itu tempat yang asing buat Anda.
Anda nggak tahu harus berbuat apa. Disitulah pentingnya kita menangkap ilham, kita menangkap apa yang Tuhan mau. Waktu itu pernah ya, saya ceritakan sedikit. Kita pelayanan ke satu daerah yang terpencil, nggak ada listrik di sana. Waktu itu ada Mbak Hilda, beliau jadi buktinya, beliau jadi saksinya. Dengan bahasa yang waktu itu mereka nggak terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Lalu saya diminta untuk baca dengan Alkitab bahasa daerah. Saya nggak ngerti ini artinya apa. Saya kurang tidur hari itu karena tidur di dalam mobil. Kaki harus dijepit, dilipat dengan cuaca yang dingin. Badan gak enak, kurang tidur, segala macam. Terus disuruh pimpin ibadah. Yang mana ibadahnya orang-orangnya saya nggak tahu bahasanya itu, dia ngerti atau enggak, segala macam. Bacain Alkitab dengan bahasa daerahnya nggak ngerti. Itu masih ada videonya. Ya, sama Mbak Ila di keep. Thank you banget. Beliau ini punya banyak memori-memori itu. Nah, saya nggak tahu harus ngomong apa, saudara. Saya cuma nanya, Tuhan, apa yang harus saya ngomong? Dikasih ayat, saudara. Ayatnya sederhana. Tentang minyak yang turun di kepalanya Harun, terus turun juga sampai janggut jubahnya, bicara tentang kerukunan, bicara tentang pemulihan, dan ternyata, saudara, ibadah itu yang buat keluarga besar, dia lagi ada masalah di sana. Coba, kalau dipikir, kemampuan dengan kapasitas yang mungkin saya tahu di sana, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita bergerak dengan pelayanan roh, saudara, hasilnya maksimal. Ya. Dan suatu saat kalau misalkan Anda tiba-tiba ditembak gitu ya, kemarin ada satu kejadian. Ada satu ibadah gitu, terus pembicaranya nggak ready. Bingung nggak? Dia nggak tahu harus ngomong apa, segala macam. Nah biasanya kalau pelayanan sama yang namanya Budina, ini dari RTM di Kupang, saudara. Siap-siap ditembak di tempat, udah. Kalau lagi pelayanan, Bapak yang bawain firman ya. Coba, kalau Anda terbiasa dengan mempersiapkan materi, bikin PowerPoint dulu, segala macam. Terus saat itu Anda nggak bawa laptop, Anda nggak bawa Alkitab, mungkin cuma handphone aja. Kalau suruh ngomong, coba. Dengan standar itu, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Tapi pelayanan roh memampukannya, saudara. Ketika Anda dengar, nangkap apa yang Tuhan mau, Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi buat siapapun, yang tadi Ibu Mega cerita, di tempat yang baru benar, doa. Tuhan, temukan dengan orang yang harus ketemu dengan aku. Tuhan, bawa aku ke tempat kemana Engkau mau pergi. Kalau Engkau maunya aku duduk diam, oke Tuhan, aku mau diam. Karena gitu ya, manusia kita itu ada tipikal orang-orang yang maunya menyendiri aja gitu ya. Itu kalau bahasa psikologi introvert. Atau ada orang-orang yang memang punya energinya kalau ketemu orang banyak. Bahasa psikologinya extrovert. Ya. Ada yang bisa kalau Anda lagi nggak kemana-mana, ya udah nyaman aja gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa duduk diam. Nah, ikut Tuhan, saudara, bukan karena didorong oleh mood. Bukan didorong oleh perasaan hati. Tapi didorong oleh Tuhan. Walaupun mungkin, aduh Tuhan, males ketemu orang ini, berat. Dia ngomongnya mungkin terlalu tinggi, atau bahkan mungkin ngomongnya belum beriman, segala macam. Tapi kalau Tuhan yang mau, saudara, Anda akan dimampukan. Dan pasti akan terjadi sesuatu hal. Amin. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Kita akan lanjut minggu depan. Anyway, kelas saya akan saya mulai seminggu sekali, saudara. Nanti kalau ada penambah di hari Kamis, saya akan infokan. Sebelum kita libur banyak kemarin, Lebaran segala macam, saya juga sampaikan bahwa saya akan fokus ke hari Seninnya dulu, karena hari-hari gini pelayanan onsite itu sudah mulai ada gitu ya. Jadi harus mulai bagi-bagi waktu segala macam. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa walaupun nanti kondisinya udah benar-benar normal kembali 100%, kita akan tetap ketemu secara online ya, karena gimana pun juga ini masih berdampak.
Baik, sebelum kita tutup dalam doa, boleh yang kameranya dimatikan, boleh dibuka, kita foto sebentar. Ini mungkin buat Cindy sesuatu yang baru, Sin. Jadi kalau pelayanan selama pandemi, online seperti ini ada foto bersama. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Sebentar. 1, 2, dan 3. Ada satu lagi, sebentar. Satu layar lagi yang belum ke screenshot. 1, 2, dan 3. Baik, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur untuk hari ini. Dan kami minta saat ini, Bapak, hati kami boleh diterangi, hati kami boleh dibuka. Supaya apa yang tersembunyi, apa yang terselinap di dalam hati kami, kebuka semua, dipulihkan semuanya. Supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi panggilan buat kami, apa yang menjadi kerinduan untuk kami lakukan. Supaya kami dapat menembus area yang dibilang manusia natural itu sesuatu yang mustahil. Tapi kami bergerak dengan area ketidakmustahilan yang Kau lakukan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman Tuhan menjadi hidup di dalam setiap kami. Kami boleh bersekutu dengan Elohim, kami bersekutu dengan Allah, dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, dengan hidup, dengan nyata. Sehingga buah-buahnya boleh dirasakan oleh orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu sekarang mengalir buat anak-anak-Mu ini, dimanapun mereka berada. Hikmat Tuhan, wahyu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu, dan Kau menyertainya sepanjang hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, thank you semuanya. God bless ya. Thank you Cindy. Bless buat semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu Bagus. sekalian. Bye. Amin.